Perubahan dari Warta Jemaat di halaman 3, ibadah Patuwen untuk kelompok 8. Di sana tertulis tempat, ini yang ketempatan kelompok 8, tempat di konsistori ini diganti, diterima oleh keluarga Ibu Sutantomo. Alamatnya di Jalan Sumba Dalem, pelayannya tetap Ibu Eva Tula. Ini merupakan ibadah penghiburan karena beberapa waktu yang lalu Bapak Sutantomo dipanggil Tuhan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang kemerlapan. Bersama-sama kita mengambil satu hening memulai ibadah kita pada petang hari ini. Kita khususkan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Allah yang berkarya di atas dunia yang sudah diciptakannya. Dan dalam kasih-Nya yang Ia berkenan mendamaikan dirinya dengan dunia dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus anaknya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada tercurah bagi saudara-saudara umat-Nya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita masih ada di bulan budaya. Untuk Gereja Kristen Jawetan, kita dipandu oleh satu tema GKJW membudayakan perdamaian dan keadilan sosial. Itu tema besar kita, sedangkan untuk tema khotbah pada petang hari ini, hidup tanpa kepura-puraan. Itu tema khotbah kita, dan mari kita menyambut tema ini dengan satu pujian, dengar panggilan Tuhan.
Tentang kasih. Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ini adalah sebuah pengajaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jika seorang mengasihi aku, aku akan menuruti. Ia akan menuruti firman-Ku. Menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengungkapkan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi orang lain. Tapi mari bersama-sama kita menengok saudara-saudara, apakah ketika kita mengungkapkan aku mengasihi Tuhan, kita juga hidup menurut firman-Nya. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tunduk di bawah apa yang menjadi perintah-Nya. Tak jarang saudara-saudara sekalipun kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tak tunduk di bawah perintah dan kehendak-Nya. Oleh karena itu dalam kesadaran kita, sering kita belum bisa melakukan apa yang di firman Tuhan sebagai ketertundukan kita kepada firman Tuhan sebagai perwujudan atas kita mengasihinya. Mari bersama-sama kita mengakui kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pada petang hari ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya, penyertaan dan pimpinan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Siapapun kami dan bagaimanapun keadaan hidup kami. Tuhan adalah Tuhan yang peduli atas kami. Apapun juga yang ada dan terjadi. Tetapi Tuhan juga melihat apa yang sungguhnya ada di dalam kehidupan kami. Betapa sekalipun kami telah Tuhan kasihi, sering kami tak mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan peduli atas kami, sering kami tak peduli pada keberadaan Tuhan. Bahkan ketika kami bercermin dari apa yang menjadi firman Tuhan, kami boleh jujur mengakui, kami mengaku bahwa kami mengasihi Tuhan. Tetapi sungguhnya kami tak hidup seturut dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh karena itu, pada petang hari ini, kami memohon belas pengasihan Tuhan. Ampunilah kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Berikan rahmat-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya untuk selanjutnya terbuka di dalam diri kami rahmat dan anugerah-Mu. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi ungkapan kata hati Tuhan. Dan kami boleh mewujud nyatakan
cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami boleh terus mewujud nyatakan apa ini firman Tuhan sebagai bentuk bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Biarkan hidup kami semakin hari, semakin sejajar, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberitakan kepada kita berita pengampunan. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan pada petang hari ini kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang dinyatakan kepada kita, namun setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini berita pengampunan untuk kita, dan seiring dengan berita pengampunan ini, mari kembali kita mengagungkan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 38, bait 3 dan 5. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 sampai dengan 16. Sebelum menggumuli firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati berdoa kepada Tuhan. Syukur kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di tengah kesempatan pada sore hari ini, Kau boleh ciptakan waktu yang sungguh indah kami boleh berkumpul tempat ini. Sebentar kami akan membaca dan menggumuli sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terangi hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing juga, sertai dan berkati juga Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang akan mewartakan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Ya Tuhan, terima kasih, sertai kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah
Raja 17 ayat yang ke-8 sampai dengan 16. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Aku hendak memuliakan
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Yang demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Mari undang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang dituliskan bagi kita. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan perhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya dengan setia dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat petang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi yang hujan, yang gerimis, kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam perjumpaan membangun ibadah kita pada petang hari ini. Kita menghayati bahwa itu adalah berkat Tuhan bagi kita semua supaya kita boleh mendapatkan inspirasi dari apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita atau dalam hidup ini, entah karena terpaksa atau entah karena bersengaja, orang bisa saja berpura-pura. Baik dalam kata ataupun
pun juga dalam tindakan. Mungkin kita pernah tahu atau barangkali kita juga pernah melakukannya sendiri. Ada orang-orang yang berpura-pura baik, berpura-pura peduli, berpura-pura mengasihi, berpura-pura mengampuni, berpura-pura merangkul, berpura-pura ramah. Tapi sekali lagi, semuanya hanya pura-pura. Kalau itu berpura-pura berarti apa yang dilakukan itu tanpa ketulusan, tanpa kejujuran. Yang dilakukan itu adalah sebuah kepalsuan. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Ya berpura-pura baik, tetapi sesungguhnya kebaikan yang ia tunjukkan dengan kepura-puraan itu, ia ingin sesuatu bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Para ahli Taurat, dalam pandangan Yesus, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kepura-puraan. Yang menjadi perhatian mereka sebenarnya adalah kepentingan mereka sendiri. Kita tahu, kita mengerti apa sih sebenarnya tugas dari ahli-ahli Taurat itu. Mereka bertugas mengajarkan Taurat kepada umat, kan? Mereka bertugas untuk memberikan pengajaran kepada umat, memberikan pemahaman tentang Taurat kepada umat. Karena mereka adalah ahli-ahli Taurat. Tetapi saudara-saudara, di dalam kenyataannya, mereka bukan mengajarkan Taurat. Mereka melakukan apa yang terhubung dengan dirinya, dengan Taurat itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang menjadi fokus mereka itu bukan kebutuhan orang lain yang harus mendapatkan pengajaran tentang Taurat, bukan. Tetapi yang menjadi fokus mereka itu adalah apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa ku terima, bukan apa yang bisa ku bagikan. Mereka mencari kehormatan. Mereka mencari keuntungan diri mereka sendiri. Mari perhatikanlah kembali saudara-saudara. Bacaan kita. Ayat 38 sampai ayat 40 menuliskan begini. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah-rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Gambaran yang diberikan oleh Markus ini menegaskan kepada kita. Mereka adalah seorang pribadi yang hanya peduli pada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ke-40, sekalipun mereka secara religius, mereka menunjukkan kesalehan itu. Ayat 40 menelaskan kepada kita begini. Yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Saudara-saudara, kepura-puraan itu menipu. Kepura-puraan itu mengelabui mata banyak orang. Mereka mengelabui mata banyak orang dengan doa yang panjang. Ibadah mereka itu hanya sebagai sebuah kedok. Doa digunakan sebagai sebuah topeng. Untuk apa? Untuk menyembunyikan keberbokan moral dalam diri mereka dan untuk menyembunyikan kepentingan dirinya sendiri karena dia ingin sesuatu dari apa yang dikerjakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui kata-kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, ayat 38 sampai ayat yang ke-40, kita boleh merasakan adanya kegeraman, kita boleh merasakan adanya kemarahan begitu rupa dalam diri Tuhan Yesus ketika ia mengungkapkan itu. Yesus geram dengan para pemimpin, para ahli Taurat ini yang hidup dalam kepura-puraan itu.
Yesus geram, marah dengan kepalsuan yang ada dalam diri para ahli Taurat ini. Perhatikanlah saudara-saudara ayat 40 bagian terakhir. Dikatakan begini, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Saya menghayati bahwa apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus ini menunjukkan betapa geramnya dia. Engkau akan dihukum, begitu dalam bahasa sederhananya. Pada saatnya, dan hukumanmu itu lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Karena Yesus geram, marah dengan kepura-puraan yang dilihatnya pada saat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita melihat dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat yang ke-40 bagian terakhir ini. Bahkan nanti saudara-saudara, kegeraman Tuhan Yesus itu seolah berpuncak pada bagian ayat selanjutnya. Kalau kita perhatikan dalam pasal 13, mari sejenak kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pasal 13, ayat yang pertama dan ayat yang kedua disatakan perkataan begini. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah keruntuhan Yerusalem. Ini adalah nubuatan tentang keruntuhan Yerusalem yang itu akan terjadi pada tahun 70 ketika Titus menyerang, menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Ini benarnya menegaskan kepada kita bahwa kepura-puraan yang terjadi atas kehidupan orang-orang Farisi, para pemimpin, para ahli Taurat itu, pada akhirnya berpuncak pada apa? Berpuncak pada kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran Yerusalem, dan itu berarti kehancuran bait Allah. Jadi sebenarnya yang dituliskan dalam ayat 38 sampai ayat 40 sampai pasal 13 ayat 1-2 itu terhubung. Karena semuanya menunjukkan pada akhirnya kepura-puraan, kepalsuan dari ahli-ahli Taurat itu akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri pada kehancuran Yerusalem, kehancuran bait Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan kita sesungguhnya, apa sih yang menyebabkan Yesus itu benar-benar marah? Mengapa sih Yesus benar-benar geram? Sehingga kemudian dia membuat pernyataan yang begitu keras. Engkau akan dihukum lebih berat. Yerusalem akan hancur, begitu. Apa yang menjadi pemicu kemarahan Yesus terhadap para pemimpin yang hidup dalam kepura-puraan itu? Ada kasus apa? Ada kejadian apa? Untuk menjawab ini saudara-saudara, mari perhatikanlah kembali narasi Markus. Jadi di antara pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-40 yang berbicara tentang kegeraman Yesus pada ahli Taurat dan kemudian prediksi atas runtuhnya bait Allah. Dalam Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di antara dua cerita ini ditempatkanlah cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang seharusnya itu menjadi perhatian kita. Karena di antara kegeraman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan kehancuran bait Allah yang dinubuatkan oleh Yesus, pasal 13 ayat 1 dan 2, di situ ditempatkan cerita tentang janda miskin yang memberi persembahan kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, cerita tentang persembahan janda miskin ini sering kita lihat, sering kita pahami sebagai sebuah model, sebagai sebuah contoh, teladan yang baik bagaimana orang percaya itu memberikan persembahan. Sering sekali kita memahami itu.
Artinya bahwa janda miskin ini akan menjadi model yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik bagi setiap orang ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengingat kembali kemarahan Yesus yang itu dijelaskan dalam pasal 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Dan kemarahan Yesus juga dalam nubuatan yang dinyatakan dalam pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tampaknya saudara-saudara, sekali lagi tampaknya maknanya tidak seperti apa yang selama ini kita hayati atau kita pikirkan atau kita pahami. Yaitu bahwa cerita persembahan janda miskin ini bukan dimaksudkan sebagai sebuah contoh, bukan dimaksudkan sebagai sebuah model, bukan dimaksudkan sebagai sebuah teladan pemberian persembahan kepada Tuhan, bukan. Dalam narasi Markus, saudara-saudara, yang memuat cerita ini, justru cerita itu mau menekankan betapa menyedihkannya kepura-puraan yang diperankan oleh para pemimpin agama. Jadi tekanannya justru di situ. Markus mau mengatakan cerita tentang janda miskin itu adalah sebuah cerita ironi tentang apa? Tentang menyedihkannya kepura-puraan itu di dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam keagamaan yang boleh dikatakan besar pada saat itu. Bagaimana kita menghayati itu begini, saudara-saudara? Saudara-saudara, seharusnya para pemimpin agama, dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat, itu adalah orang-orang yang seharusnya melindungi, seharusnya mendukung, seharusnya mensupport kehidupan para janda. Karena apa? Karena para janda ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan atas kehidupannya. Mereka adalah orang-orang miskin, mereka tidak ada yang menopang di dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam cerita kita diungkapkan dengan sangat jelas, justru janda miskin ini yang memberikan persembahan. Artinya persembahan itu adalah bahwa ia memberikan sesuatu untuk apa? Untuk menopang kehidupan para pemimpin agama yang ada pada seharusnya melindungi mereka. Orang yang miskin yang justru menopang kehidupan para pemimpin agama pada saat itu. Yang miskinlah yang telah mendukung itu. Sedangkan diibaratkan kepada kita, digambarkan dengan sangat jelas, para pemimpin agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, justru mereka yang dikatakan menelan rumah janda. Itu yang diungkapkan. Bagi saya, saudara-saudara, cerita tentang janda miskin yang memberikan persembahan ini adalah sebuah cerita ironi. Sesuatu yang menyedihkan. Oleh karena itu kemudian Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ayo Renio, begitu kan? Lihatlah, orang yang miskin ini menopang kehidupan religius para pemimpin mereka, sedangkan para pemimpin mereka itu justru tidak memperhatikan kehidupan para janda. Itu yang mau dikatakan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya supaya memperhatikan bagaimana janda miskin ini memberikan persembahan, memberikan sesuatu yang terbaik untuk apa? Untuk kehidupan kebersamaan mereka dalam tataran kehidupan beragama. Sedangkan para pemimpin mereka, saudara, tidak melakukan apa-apa untuk kehidupan para janda ini. Coba cerita ironi. Tapi juga sebenarnya dalam tanda kutip gitu kita boleh mengatakan ini juga sebuah komedi. Mengapa saya katakan komedi? Karena yang justru yang tidak punya apa-apa itu yang memberikan yang besar. Sedangkan yang punya apa-apa tidak memberikan kontribusi besar atas kehidupan keberagamaan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Narasi Markus ini atau cerita Markus ini memberikan pesan mendalam kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu gemes. Tuhan Yesus itu sangat
tidak menyukai kepura-puraan, kepalsuan, dan kemunafikan. Hatinya berasa hancur, saudara-saudara, kalau ia menyaksikan kepura-puraan itu ada di hadapannya, seperti kepura-puraan yang ada dalam kehidupan para pemimpin agama pada saat itu. Yesus memperhatikan hal itu, saudara-saudara. Hatinya hancur. Kalau ia melihat kepura-puraan ada terjadi di tengah-tengah kehidupan para pemimpin pada saat itu, para ahli Taurat. Bahkan kalau kita membandingkan ini dengan apa yang dituliskan dalam Lukas pasal 19 ayat 41. Di sana dikatakan dengan sangat jelas bagaimana Yesus itu meratapi Yerusalem. Ketika ia memandang Yerusalem, Yesus meratapi Yerusalem. Yesus menangisi Yerusalem sebagai pusat agama Yahudi. Mengapa Yesus menangisinya? Karena Yerusalem akan hancur. Mengapa akan hancur? Karena hidup para pemimpin mereka adalah hidup dalam kepura-puraan. Yesus meratapi Yerusalem karena Yesus sangat mengetahui bahwa ujung dari kepura-puraan yang ada dalam pemimpin agama itu adalah kehancuran Yerusalem, kehancuran bait Allah. Nah, saudara-saudara, pengajaran apa yang ingin dinyatakan kepada kita melalui narasi Markus ini? Mari kita mengingat, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama menyadari di dalam kehidupan kita. Tragedi terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah ketika pada akhir zaman kelak, kedapatan Yesus tidak mengenal. Karena kita atau orang-orang yang berpura-pura. Kalau panjenengan berkenan, mari sejenak kita membuka Injil Matius. Matius pasal yang ke-7, saudara-saudara. Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Dikatakan kepada kita, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Tragedi terbesar dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukankah kita menganggap bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini kan? Kita akan hidup di dalam kekekalan. Dan persoalannya adalah ketika kita berada di kekekalan, apa yang akan kita dengar, itu akan menentukan apa kita akan menjadi orang yang berbahagia atau tidak. Bagaimana kalau Tuhan Yesus di dalam kekekalan nanti kemudian berkata kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Aku rawanuh karena kowe. Bukankah itu akan menjadi tragedi terbesar di dalam kehidupan kita? Mengapa itu terjadi, saudara-saudara? Mengapa Yesus tidak mengenal? Dikatakan Yesus berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Mengapa Yesus tidak mengenal, saudara-saudara? Bagaimana bisa dikenal? Sebab yang asli itu disembunyikan. Bagaimana Yesus mengenal kita? Kalau kekristenan kita tersamar di balik kepura-puraan. Bagaimana dia akan mengenal kita, saudara-saudara, kalau hidup kita ini pura-pura. Kita memakai topeng, kita memakai hidup dalam kepalsuan. Dia tidak akan mengenal kita dan dia akan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Aku tak mengenal kamu. Nyala dari hadapanku. Pasti akan jadi tragedi terbesar di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus akan mengenal kita, saudara-saudara? Kalau kita tidak menjalankan peran atau tugas kehidupan yang sebenarnya yang diberikan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pesan sederhana untuk kita. Jangan hidup berpura-pura dalam perjalanan hidup yang kita lalui. Karena kepura-puraan itu berujung pada kehancuran. Kepura-puraan itu pada akhirnya akan membawa kepada satu kenyataan. Yesus akan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Orang berpura-pura itu sama dengan orang memakai topeng itu. Kalau memakai topeng bagaimana dia akan dikenali?
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita hidup dengan segala ketulusan dan kejujuran di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang telah diperagakan oleh janda Sarfat dalam bacaan kita yang pertama. Dalam cerita janda Sarfat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16, di sana dikatakan dengan sangat jelas bagaimana janda Sarfat ini, janda yang dari Sarfat tidak berbohong. Ia tulus ketika dia mendengar Elia, berikan kepadaku air, berikan kepadaku roti. Dia mengatakan, aku tidak punya roti, tetapi aku punya segenggam tepung dan minyak. Dia tidak mengatakan, aku tidak punya apa-apa sama sekali, tidak. Dia jujur mengatakan, yang ada hanya tepung. Setelah itu aku membuatnya dan setelah itu aku akan mati. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa ketulusan dari apa yang dia ungkapkan kepada Elia inilah yang kemudian membuat dia terpelihara hidupnya. Karena tepung itu tidak habis, minyak dalam buli-buli juga tidak berkurang. Ketulusannya dalam melayani telah membuat dia selamat. Bahkan juga bukan hanya dia, tetapi juga anaknya. Dia tidak berpura-pura, tidak punya kepada Elia. Sekalipun ia memang tidak punya, tetapi ia masih punya segenggam tepung. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tak ada kepura-puraan juga dalam kehidupan Yesus. Karya penyelamatan yang dinyatakan kepada kita, itu adalah bukan dalam bentuk kepura-puraan. Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28 menyatakan kepada kita bahwa semua karyanya dibangun di atas dasar ketulusan dan kejujuran. Yesus itu menolong dengan tulus, Yesus itu membantu dengan tulus. Pengorbanannya untuk menyelamatkan dunia itu tanpa motif selain motifnya adalah untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Mari kita belajar ini, saudara-saudara. Dan pada akhirnya saya mau mengatakan begini. Mari kita terus mengingat satu perkara. Bahwa Yesus itu sangat geram, sangat tidak suka, bahkan muak dengan kepura-puraan. Seperti yang ditunjukkannya kepada ahli-ahli Taurat yang hidup dengan penuh kepura-puraan. Pastikan bahwa kegeraman Tuhan itu tidak akan menimpa kita. Dengan kita juga berani memastikan hidup kita ini jauh dari kepura-puraan. Pastikan bahwa doa-doa kita itu bukan didasarkan kepura-puraan, nyanyian pujian kita itu bukan kepura-puraan, karya kita itu bukan kepura-puraan, pelayanan kita itu kita lakukan bukan dengan pura-pura, ataupun juga setiap apa yang kita kerjakan itu dilakukan dengan segala keputusan, bukan dengan kepura-puraan. Itu yang akan menjadikan kita, saudara-saudara, pribadi yang sungguh-sungguh boleh tulus melayani, tulus bekerja, tulus melakukan sesuatu. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga biarkanlah pada akhirnya nanti tidak terjadi tragedi atas kehidupan kita. Tapi Tuhan akan mengenal kita. Aku mengenal engkau, aku mengenalmu. Masuklah dan bersama-sama dengan aku ikut dalam perjamuanku. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Itu akan menghancurkan. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita menyebut firman Tuhan yang boleh kita terima bersama. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Keesaan nomor 679 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama orang percaya di dunia ini, kita bersama-sama akan mengucapkan syahadat 12 pengiriman rasuli. Untuk itu kami undang umat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kembali kita bersama-sama berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kembali pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang kami bangun ibadah pada petang ini. Tuhan berikan kepada kami kekuatan supaya kami boleh menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan dan perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Mampukan kami untuk bertumbuh melalui perjumpaan kami, akrab melalui perjumpaan kami, dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan yang lain karena perjumpaan ini. Terima kasih Tuhan untuk peribadahan yang boleh kami lakukan. Kami juga boleh bersyukur ketika kami anak-anak-Mu mendengarkan apa yang menjadi ungkapan kata hati Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan. Berikan penegasan kepada kami supaya kami tak hidup dalam kepura-puraan. Karena kami sadar bahwa Tuhan Yesus ada pribadi yang geram, yang marah, yang muak dengan segala kepura-puraan seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Ajarilah kami dalam hidup ini untuk hidup dengan segala ketulusan, hidup dengan segala kejujuran seperti yang nyata dalam kehidupan seorang janda miskin yang dia memberikan yang terbaik untuk menopang kehidupan religius pada saat itu dengan memberikan yang terbaik, dan ia memberikan itu dengan segala ketulusan. Belajar dari apa yang boleh kami terima pada petang hari ini, Tuhan juga memberikan penegasan supaya dengan kami hidup tidak dalam kepura-puraan, kami akan boleh menjaga keberadaan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang pada akhirnya Tuhan mengenal kami dalam karya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu ini hanya menjadi pewarta, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Sehingga firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau melalui buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Bapa di sorga, membawa dalam doa ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat malam ini, Tuhan yang akan memimpin kami, setiap pribadi yang menyerahkan hidup dan kehidupannya demi pelayanan, apapun menjadi tugas dan jabatan mereka, Tuhan juga yang akan senantiasa menopang dan menyertai. Mampukan setiap orang untuk boleh menghayati karena kasih-Mu yang besar, maka setiap orang juga akan boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan berikan ketulusan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukannya berkenan di hadirat Tuhan, menjadi sarana bagi gereja Tuhan untuk bertumbuh. Membawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam sakit, ada dalam kelemahan, mereka yang ada dalam kesendirian, mereka yang terpinggirkan, mereka yang ada dalam kemiskinan. Tuhan, hadirlah tengah-tengah kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk boleh bertahan dalam kehidupannya dan tetap boleh melihat bahwa di balik semua peristiwa yang ada dan terjadi dalam hidupnya, di situ Engkau tetap menolong. Lebih dari itu, mampukan kami sebagai gereja Tuhan
melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan mereka, supaya akan menjadi nyata bahwa gerejamu menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami bawa dalam doa ini anak-anak kami yang berada di bangku pendidikan. Tuhan juga yang akan menyertai dan memimpin mereka. Mampukan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Para pemuda-pemudimu yang butuhkan teman hidup dan pekerjaan, Tuhan juga yang akan menopang dan memimpinnya. Biarkanlah mereka semua boleh mendapatkan apa yang didamba, karena di situ nyata karya Tuhan. Demikian pula yang setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan dan terwujudnya pengharapan mereka dalam kehidupan yang sesungguhnya barangkali setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan juga yang akan menyatakannya dalam hidup. Mereka yang membutuhkan momongan, menantikan anugerah Tuhan, Tuhan juga yang akan mengiringi langkahnya, memimpinnya, sehingga waktu Tuhan pada saatnya akan nyata, tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya, menjadi sumber atas kesukacitaan dan kegembiraan. Kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk saling menopang satu dengan yang lain sebagai gereja, Tuhan. Mampukan kami untuk saling memaafkan, mampukan kami untuk saling perhatikan, mampukan kami untuk saling peduli, sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh karena kami saling melakukan sesuatu yang baik bagi yang lain. Kami juga berdoa pada saat ini, ya Tuhan, untuk kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Dan sungguhnya setiap pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Ajari kami untuk bertanggung jawab atas setiap pemberian yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kami, dan setiap pekerjaan itu juga kami boleh menerima berkat Tuhan dan boleh mengatakan cukup berkat Tuhan, dan kami akan tetap boleh bersyukur terus dan terus kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat untuk kehidupan bangsa negara kami. Sesungguhnya kami tak pernah tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan sungguh-sungguh. Tapi kami mempercayakan kehidupan bangsa negara kami, para penegri kami itu hanya di dalam Tuhan. Supaya mereka punya roh takut akan Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang banyak, dan tidak melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Mereka berpikir, mereka menghayati, mereka melakukan sesuatu demi kesejahteraan masyarakat negeri ini. Kami percayakan mereka dalam naungan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Bapa, untuk kehidupan bangsa-bangsa dan semuka bumi ini kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Berikan para pemimpin bangsa-bangsa ini hati yang mengampuni, hati yang paham untuk menjaga perdamaian atas dunia ini. Inilah ungkapan doa kami, ya Tuhan. Semuanya kami minta dengan penuh percaya akan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Bapak dan Ibu yang terkasih, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Tuhan yang selalu memelihara umat ciptaannya. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur yang kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Dan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita sambil memuji dari PKJ 265. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bukan persembahanmu dan bukan pula
kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami hari ini ataupun esok hari. Tapi apapun yang terjadi ya Bapa, kami percaya Engkaulah yang memberi kekuatan dan membimbing kami. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Bapa, apabila Engkau masih sangat-sangat mengasihi kami. Dan terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami ini masih hidup dalam rencana-Mu. Karena kami percaya ya Bapa, rencana-Mu indah bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur kalau dalam hidup ini kami masih mengalami kekhawatiran, kerisauan, karena kami akan datang kepadamu. Karena hanya Engkaulah ya Bapa, sumber berkat, sumber pertolongan bagi kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan, bila kami seringkali merasa tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan apa yang ada pada kami. Bahkan seringkali kami juga sudah menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan hati yang bijaksana, agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa, seru doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus memwartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Oleh karena itu, wartakan kabar kesukacitaan dengan hidup, dengan tidak berpura-pura. Karena pada akhirnya kepura-puraan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Hiduplah dengan segala ketulusan dan kejujuran, supaya pada akhirnya Yesus mengenal kita. Tuhan mengutus kita. Sumber segala anugerah, Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, Roh Kudus, sumber segala penghiburan, kekuatan, menyertai memberkati Engkau menjalani hidup kini dan